Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat subdomain pada domain yang sudah kita miliki. Terlebih dahulu, kita masuk ke cPanel-nya. Bisa ketik domain kita, kemudian garis miring cPanel, atau bisa titik 2.0.2083. Kemudian enter. Masukkan username yang sudah kita miliki. Kemudian masukkan password yang sudah diberikan. Login. Oke, kita lihat di cPanel ini. Di sini adalah File Manager di mana kita bisa mengedit, menampilkan sebuah website, file website yang sudah kita miliki di sini di File Manager. Kemudian gambar, FTP akun yang bisa kita buat, backup, dan kondisi berapa maksimal ya, ataupun media penyimpanan yang sudah kita gunakan atau yang masih kosong. Kemudian bisa backup, jet backup, database ini perlu. Nanti jika kita ingin membuat database, kemudian pengaturan database-nya untuk membuat tabelnya berada di phpMyAdmin. Domain, nah di sini kita akan melaksanakan pembuatan subdomain. Sebelum itu sedikit membahas, ini tempat membuat email akun, misalnya admin@domainkita.com. Kemudian di sini di bawahnya ada metrik, bisa nanti di sini kita ingin lihat pengaturan bandwidth. Kemudian SSH access, IP blokir. Nah, di sini kita bisa melihat nanti misalnya IP tertentu atau alamat tertentu tidak bisa mengakses website kita. Di sini pengaturan SSL, di mana SSL ini sangat berfungsi karena jika website kita belum aktif SSL-nya, atau maka ketika siapapun yang mau membuka website kita, maka otomatis mendapat peringatan bahwa website kita belum terpercaya. Maka perlunya ini SSL. Kemudian di sini adalah WordPress Software Manager. Nah, di sini multi PHP untuk mengatur berapa versi PHP kita. Nah, oke. Sebelum kita membuat subdomain terbaru, ada baiknya kita mengatur multi PHP manager kita. Kita mengatur PHP kita ini PHP versi berapa. Misalnya kita mau ubah ke versi 7.2, nanti bisa diatur di sini. Oke. Ini PHP versi berapa yang kita inginkan. PHP versi 7.2. Kemudian bentar. Nah, kita apply-kan. Tunggu. Nah, setelah itu terinstall PHP versi 7.2. Oke, karena kita biasanya menggunakan PHP 7.2. Andai kata nanti kita mau downgrade kan, silahkan dipilih PHP versi berapa yang diinginkan, atau mau upgrade, PHP versi berapa yang kita inginkan. Oke, kembali home. Oke, kembali lagi, kita ingin membuat subdomain kita. Subdomain, silahkan pilih subdomain pada bagian domains. Nah, di sini kita misalnya membuat apa? Subdomain apa? Misalnya subdomain toko. Oke, silahkan di-create. Oke, subdomain dengan subdomainnya toko dan domain kita.com sudah kita buat. Kemudian kita go back atau bisa klik home.
Oke, setelah itu kita ingin menginstal WordPress. WordPress ini adalah sebuah CMS. Ini banyak ya di software ini, ada CMS apapun, ada selain WordPress ada. Kita buka software kalau aplikasi installer. Nah, di sini ada CMS WordPress, PrestaShop, Joomla, HPBB dan lain-lainnya. Banyak ya. Nah, karena kita ingin membuat sebuah website, biasanya untuk website ini yang sudah umum terkenal ini WordPress. Nah, kita install. Nah, kemudian ini versi WordPress-nya dipilih terbaru. Kemudian kita mau menginstal ini apakah di domain utama kita, apakah di subdomain kita. Nah, silahkan dipilih. Kemudian di sini boleh judulnya diberubah, misalnya jual beli produk terbaik ya. Di sini saya mengutamakan kualitas terbaik. Oke. Di sini username-nya silahkan dibuat. Apa username-nya? Bebas, mau admin ataupun administrator. Di sini passwordnya bisa password ini yang kita gunakan ataupun password lain yang ingin kita buat. Misalnya ini yang kita ingin buat. Tanya pakai add ya. Bahasa bisa diubah, misalnya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bebas. Kemudian di sini kita bisa memilih tema. Ada tema yang ingin kita pilih langsung terinstall ketika menginstal WordPress, tema pun langsung terinstall. Tapi sebaiknya kita menginstal WordPress-nya terlebih dahulu, nanti baru kita install temanya, ataupun kita bisa membuat tema sendiri. Oke, install. Tunggu dalam proses penginstalan. Biasanya memakan waktu kurang lebih 3-4 menit, tergantung dengan speednya PC kita, dan juga mempengaruhi kecepatan koneksi kita. Oke, penginstalan WordPress pada subdomain yang sudah kita buat sudah bisa digunakan. Nah, ini kita mau melihat, ini halaman domain kita. Kita buka, bisa juga klik kanan, open link in new tab. Nah, di sini maka muncul website yang sudah kita install dengan WordPress tadi. Nah, tampilannya masih Hello World ya, belum ada tampilan lainnya, masih sederhana sekali. Kemudian untuk kita mengedit ini halaman website kita, kita harus login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, tentu kita masuk ke, bisa menggunakan di sini, lihat administrasi, linknya https toko domain kita.com, kemudian garis wp admin. Oke, di sini aja ya, kita bukanya garis miring wp admin. Tadi saya tertekan Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian masukkan username kita dan password. Nah, ini tampilan CMS WordPress kita. Halaman adminnya masih sangat sedikit fitur yang digunakan, pluginnya pun masih sedikit. Nah, kita install terlebih dahulu tema yang ingin kita instalkan. Di sini admin ingin menginstal, klik add new theme, tema WOSTP. Nah, ini temanya. Kemudian install. Setelah diinstal, kita menginstal pluginnya. Nah, di sini
silakan diinstal plugin yang sudah admin berikan. Add new, kemudian upload plugin, choice file. Nah, silakan dipilih. Plugin. Oh, di sini ada Elementor Pro-nya, diinstal. Nanti aja kita aktifkannya. Upload dulu lagi, cari lagi plugin yang ingin kita install. Indonesia Bank Poru-nya. Kemudian ongkos kirimnya. Kemudian sticky headernya. Oke. Kemudian yang terakhir satu lagi kita perlu diinstal, ada WooCommerce. Nah, karena kita ingin membuat fungsinya, WooCommerce ini untuk fitur sebuah website jual beli. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya. Kita install. Dalam proses installing. Oke, sudah diinstal. Nah, oke, setelah beberapa aplikasi ini kita install, Elementor, Sticky Header, WooCommerce, Word Security untuk keamanan. Ada satu lagi yang belum kita install, yaitu aplikasi setelah kita menginstal website kita dan menginstal plugin ya, kita coba lanjut lagi, kita login ulang. Nah, di sini setelah kita menginstal, pastikan plugin yang kita install itu sudah terinstall WordPress, kemudian Elementor pluginnya, kemudian Elementor Pro, kemudian WooCommerce. Ini yang digunakan untuk kita menginputkan produk yang ingin kita jual. Option extra ini adalah plugin bawaan dari template-nya, dan All-in-One SEO ada salah satu plugin yang digunakan untuk meningkatkan search engine optimasinya seperti backlink dan lainnya. Oke, kita lihat di WooCommerce. Di sini adalah tempat kita menginputkan produk-produk kita. Jika kita ingin menambahkan sebuah produk, maka di sini pada bagian WooCommerce tambahkan sebuah produk. Tambahkan produk saya di sini ya. Nah, di sini banyak. Di sini ada produk, tambahkan baru. Nah, di sini adalah tempat kita ingin menginputkan sebuah produk. Produk apapun yang kita ingin install, maka di sini kita inputkan. Di sini kita menginputkan seperti harga barangnya, misalnya laptop seri SSS XXX misalnya ya, dengan A. Nah, di sini kita inputkan penjelasan dari produk kita. Produk ini adalah produk yang diimpor dari luar negeri. Dengan kapasitas kita keterangan sini, laptop spesifikasi, kita inputkan spesifikasinya berapa, misal
Sini RAM 8 GB, hard disk 1 tera. Kemudian di sini dengan slim layar 14 inch. Di sini jangan lupa selalu tag produknya apa, misalnya laptop, tambah lagi apa tag produknya, misalnya serinya, seri game apa. Di sini kita inputkan gambarnya, atur gambar produk, kita pilih gambarnya, misal ini gambarnya kita inputkan. Jangan lupa ketika kita menginputkan gambarnya, maka di sini kita tambahkan laptop X seri XXS. Di sini juga keterangan di judulnya kita ubah, deskripsi kita ubah. Kemudian atur gambarnya. Di sini masuk dengan gambar produk. Di sini juga kita bisa menambahkan macam-macam galeri laptopnya. Misalnya laptopnya ada beberapa jenis kayak gini ya. Ada 2 gambar. Ya, kita letak. Tapi jangan lupa di sini selalu kita rubah namanya. Kita ubah namanya. Ini berfungsi untuk meningkatkan strategi optimasi kita. Oke, tambahkan ada galerinya. Deskripsinya. Di sini boleh kita jelaskan deskripsinya. Ini tujuannya untuk meningkatkan strategi optimasi dengan aplikasi plugin all-in-one SEO packnya ya, yang pro. Kemudian jika sudah di sini harga normal barang, kita ubah harganya berapa. Misalnya harganya di sini harganya kita buat 10 juta. Oh ya, di sini mata uangnya belum kita ubah. Kita buat harga obral di sini. Di sini inventaris. Ini misalnya laptop seri berapa ya, dibuat. Kelola stok. Ini sesuaikan stoknya ada berapa. Diizinkan. Ambang batas tinggal sini. Ini pengaturannya. Oke. Di sini pengiriman. Ini kita menyesuaikan nanti. Misalnya ada kelas pengirimannya. Jadi kita beratnya berapa barangnya. Misalnya berat barangnya sekitar 5 kilo. 5 saudara kita buat 5 kilo. Kemudian dimensinya, panjangnya berapa meter. Biasanya ini dan satuannya kita lihat sini. Ini formatnya PX ya, panjang lebar. Kita buat 5 cm. 30-an 34 panjangnya, lebarnya 30 cm, kemudian tingginya lebar tebalnya sekitar 5 cm atau 4 cm ya, 5 cm. Jika sudah, di sini boleh kita tambahkan deskripsi singkat produknya. Deskripsi singkat. Oke, jika sudah, kita terbitkan produknya. Oke, kita bisa lihat produknya pada website kita. Ini produknya, website kita. Ini ada produknya. Ini kamarnya tadi kita buat. Kemudian untuk stoknya ada 5. SKU-nya, kategorinya kita belum buat kategori, tag-nya kita buat. Deskripsinya ada deskripsi singkat, informasi tambahan, beratnya berapa. Di sini ada ulasannya. Jika ada yang sudah membeli. Kemudian di sini ini mata uangnya masih menggunakan euro. Kita akan mengubah mata uangnya. Untuk mengubah mata uang itu pengaturannya pada WooCommerce pengaturan. Nah, pada WooCommerce pengaturan. Nah, di sini ketika kita menginstal plugin WooCommerce, tadi belum kita menginputkan data tokonya. Nah, kita buat data tokonya sini. Cahaya nomor 13 ya. Ini negara bagian kita buat nama saya, dibuat di sini jelas Bengkulu, Indonesia Bengkulu. Oke, kode posnya jangan lupa kita isikan kode posnya. Kemudian ini apa kita hanya menjual ke beberapa negara, apa jual semua negara atau negara tertentu. Lokasi pengiriman, apakah kita bisa mengirim ke semua negara atau kita tentukan negara yang apa saja, misalnya negara kirim ke negara tertentu.
Indonesia misalnya. Kita hanya mengirim ke Indonesia. Alamat basis toko disesuaikan. Kemudian aktifkan tarif pajak jika kita emang nanti menggunakan pajak. Mata uang yang kita gunakan di sini masih menggunakan pound sterling, kita ubah menggunakan rupiah. Ya, rupiah. Kemudian pemisahnya di sini ada koma, di sini desimal titik, jumlah desimalnya kalau kita tidak membutuhkan hilangkan saja dari 0. Kemudian jika sudah, jangan lupa disimpan perubahannya. Oke, ini kita mengubah alamat tokonya. Kemudian pembayarannya ini bisa kita tambahkan di sini. Nah, kita menggunakan pembayaran apakah menggunakan PayPal atau transfer lainnya, pembayaran cek atau bayar di tempat, transfer bank langsung. Nanti kita bisa tambahkan bank apa bank kita yang kita gunakan. Aku aplikasi pengiriman produk. Oke. Di produk tadi di umum, ini di produk. Dan sini unit berat kita menggunakan kilogram, kemudian satuan desimal kita menggunakan sentimeter. Ya mungkin nanti ada yang menggunakan gram, bisa diubah dengan gram, beratnya dihitung jadi kalau 1 kilogram diubah menjadi 1000 gram nantinya. Oke, pengiriman akun. Pengirim ini pengiriman nanti bisa disetting atau bisa ditambahkan dengan lokasi kita, disesuaikan dengan lokasi. Bisa juga kita tambah ke sini zona pengirimannya di mana saja yang support kita kirimkan barang tersebut. Oke, pengaturan lanjutan. Nah, di sini ini halaman keranjangnya sudah otomatis. Halaman keranjang ketika kita menginstalkan aplikasi halaman keranjang, ya halaman keranjang, halaman check out, halaman akun saya. Kemudian secara ketentuan kita belum membuat halamannya, kita bisa centang aja kebijakan privasi. Oke, di sini jika sudah, maka kita simpan perubahan. Oke, kita cek kembali produk yang sudah kita buat tadi. Di sini kita coba refresh. Oke, rupiahnya sudah diubah. Ketika kita masukkan ke keranjang, nanti barang ini masuk langsung ke keranjang. Kita bisa lihat sendiri di keranjangnya, tapi menunya belum ada menu keranjangnya. Kita lihat keranjang. Nah, di sini harganya 10 juta. Bisa lanjutkan ke checkout. Dengan catatan nanti pada bagian pembayaran ini sudah kita masukkan rekening kita. Oke, untuk saat ini batas ini dulu untuk produknya. Kita kembali lagi ke membuat halaman utama. Oke, di sini kita cek dulu WordPress. Ketika kita ketikkan localhost, domain kita ya, belum ada ya. Kita ketik di sini. Kita buat halaman baru terlebih dahulu. Halaman, tambahkan nama baru. Oke, kita bahas ini. Biasanya halaman utama itu bisa dibuat home atau beranda. Ya, kita buat aja home ya, umumnya home. Kita terbitkan. Di sini tunggu sebentar. Oke, lihat halamannya, kita cek. Halaman home masih kosong, tidak ada menu apapun. Kita buat sesuaikan. Nah, di sini ketika kita sesuaikan, kita akan membuat menu-menunya. Oke, sudah selesai. Sini kita cek identitas statusnya. Nah, di sini kita sesuaikan toko online, belanjalah ke Kepahyang misalnya ya. Di
sini kita bisa gantikan icon untuk bagian menu kita di atas. Di sini kita bisa gantikan icon yang kita inginkan. Misal kita ingin mengubah dengan icon ini ya. Nah, maka kita bisa cut sedikit saya ini. Nah, seperti ini icon pada bagian favicon-nya. Oke, setelah selesai kita terbitkan, maka menunya ini akan berubah sesuai favicon-nya ini akan sesuai dengan apa yang sudah kita upload tadi. Kita kembali lagi. Kini kita membuat menu. Di sini menunya belum ada apa-apa. Kita klik buat menu. Di sini kita buat misalnya menu utama. Menu utama artinya bahasa Inggrisnya main. Nah, kita klik main. Berikut. Nah, di sini menu sudah kita buat menu utamanya. Tapi pilihannya menu-menu itu belum ada. Maka tambahkan itemnya terlebih dahulu. Menunya tadi kan kita sudah membuat halaman beranda. Jadi kita masukkan halaman beranda. Kemudian kita masukkan akun saya, checkout, dan keranjang. Ini adalah menu-menu yang biasa digunakan. Kemudian ada beberapa lagi yang kita toko ini untuk menu-menu produk kita. Nah, sini kita tambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan kontak. Ini akan otomatis membuat halaman kontak. Sini ya. Nah, di sini halaman kontak. Oke. Setelah kita membuat halaman ini ada beranda, akun, checkout, kontak. Nah, bisa kita buat. Ini jika kita ingin meletakkannya juga pada menu top bar. Top bar itu paling bagian atas ya. Biasanya antara menu top bar dan menu utama itu berbeda. Oke. Terbitkan. Oke, di sini menunya. Kontak, di sini ada keranjangnya, produk yang sudah kita inputkan tadi. Menunya sudah kita buat. Di sini boleh juga kita tambahkan membuat menu baru lagi. Kita membuat menu untuk menu top bar. Di sini kita centang top barnya, kemudian berikutnya. Biasanya di menu top bar ini adalah untuk membuat promo ataupun ada kebijakan-kebijakannya. Oke, di sini belum ada kebijakan, kita buat di sini halaman kebijakan pembelian. Oke, di sini nanti akan ada menu top bar bagian atas. Kemudian kita tambahkan lagi di sini misalnya cara pembelian. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya cara cek lokasi tracking ya, tracking barang. Oke, tentang produk, tracking produk kita cek ya. Sini bisa kita cek track produk, ditambahkan pada menu. Jika sudah ditambahkan pada ada kebijakan pembelian, cara pembelian, track produk. Oke, di sini ada menu kebijakan, cara pembelian dan lain-lainnya. Oke, ini kita sudah membuat menu untuk bagian atas dan menu bagian bawah, menu utama dan menu top bar. Oke, setelah kita membuat menu, di sini kita bisa menambahkan widgetnya. Nanti sebelum itu kita setting terlebih dahulu. Di sini sidebarnya warna apa yang kita inginkan. Ini bisa kita ubah. Ya, bisa mau diubah nanti ya. Sidebarnya. Oke. Kemudian di general option, general setting, ini kita menggunakan mode full width. Jadi dia lebar, full dia gini ya. Jadi lebih luas lihatnya. Ya boleh nanti kalau mau menggunakan sidebar atau yang lain-lainnya. Oke, di sini setelah itu kita sudah membuat tokonya, menunya. Kemudian kita membuat di sini top bar sudah, logo. Kita bisa memasukkan logo. Bisa di sini kan hanya menggunakan nama karena tidak ada logonya. Jika ada logonya, maka otomatis nanti akan menyesuaikan. Kayak gini ya, misalnya kita buat logonya. Nah, di sini kita membuat logonya.
Oke. Logo sedang diproses. Nah, ini karena logonya terlalu besar. Nanti silahkan menyesuaikan saja logonya. Nanti logonya boleh. Nah, ini kalau full ya. Nah, di sini untuk saat ini gambarnya seperti ini. Ini gambar logonya karena disesuaikan saja di sininya max width-nya berapa. Misalnya seperti ini. Ya, 80. Lebarnya berapa disesuaikan, misalnya 30. Kurang besar kita buat 60. Oke, sini sudah selesai logonya. Kita terbitkan. Menu sudah. Ada menunya sudah, ini posisinya. Boleh diganti warnanya. Di sini sudah kita membuat halaman home-nya. Tadi kita sudah membuat menu. Selanjutnya, setelah kita membuat menu, kita kembali dulu kepada halaman adminnya. pp admin. Sini halaman ini ketika kita membuka halaman domain kita, maka belum membuka langsung halaman depan ini. Maka kita ubah terlebih dahulu pada halaman pengaturan, kemudian membaca atau read. Nanti di sini halamannya statis, kita ubah halaman berandanya menjadi halaman yang sudah kita buat tadi barusan. Oke, setelah itu simpan perubahan. Maka ketika dibuka halaman domain kita, maka otomatis halaman utama yang home yang kita buat tadi. Untuk akun saya bisa dicek di sini akunnya, kemudian halaman checkout ya. Ini tadi halaman checkout. Untuk pembayaran toko, kita bisa cek barang-barang yang ada di website kita. Nah, di sini toko-tokonya di sini. Barang-barangnya belum ada yang kita inputkan lagi, kita hanya baru satu. Kemudian keranjang ketika kita ingin membayarkan. Kontak belum kita isi, nanti bisa kita isi. Ada halaman kontak. Oke, kita lanjut ke halaman utama di home. Ini tampilannya masih sederhana. Kita bisa tambahkan di sini sebuah slide, bisa produk-produknya dengan cara klik sesuaikan. Oke, kita buat sini halaman, semua halaman. Karena kita ingin mengedit halaman depan ya, home ya, maka kita pilih cari yang home tadi, kemudian kita sunting halaman mukanya atau front end-nya. Oke, di sini kita menggunakan edit with Elementor karena kita menggunakan aplikasi edit Elementor ini agar mengeditnya mudah nanti ya. Oke, di sini sudah selesai. Kita bisa meletakkan di bagian tengah. Kita tambahkan dulu buat struktur baru. Di tengah. Oke. Di sini kita menggunakan full width aja. Kemudian kita tambahkan di sini sebuah slide. Ya, biasanya kita halaman utama itu biasanya menggunakan slider ya. Kita ketik aja kalau susah dicari. Slide. Ini carousel atau slide. Nah, bebas yang kita menggunakan. Kalau ini slide tampil seperti ini nanti gambar ya, di sini gambarnya. Pada carousel dia gambarnya lebih kecil lagi. Oke, klik saja nanti. Di sini slide pertama kita cari gambar apa yang kita ingin inputkan. Saya gambar ini yang kita ingin tampilkan. Di sini bagian sini bisa kita setting. Nah, ini kan tulisannya belum diubah. Kontennya kita ubah misalnya
slider pertama. Ayo semangat baca, semangat membuat website toko online. Sini klik, bisa ditambahkan klik atau diubah jadi misalnya kita ada YouTube, go to YouTube ya, YouTube, my YouTube ya. Di sini kita inputkan misalnya ada linknya nanti. Nah kemudian di sini kita tambahkan lagi slide kedua, kita ganti gambarnya. Oke, isi gambarnya. Slide kedua. Oke, sini. Ayo tekan promo terbaik. Oke, di sini. Kemudian di slide ketiga kita tambahkan lagi seperti gambar sebuah website. Oke, ini konten yang kita ubah. Slide ketiga, di sini kita ubah. Jika kita sungguh-sungguh, pas insya Allah bisa. Bisa tercapai tujuan kita. Oke, di sini kita sudah membuat 3 slide. Oke, di sini ya slide-nya bisa dilihat sendiri nanti. Jangan lupa diupdate ketika ada perubahan. Nah, gitu ya pastinya. Bisa ditambah juga slide yang keberapa. Di sini bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini biasanya jika kita ingin meletakkan teks pada bagian bawah, ini kita cari teks editor, kemudian arahkan di pada bagian slider kita. Kemudian kita ketikkan apa yang ingin kita ketikkan. Misal ini kita ketikkan toko kami adalah toko yang menyediakan perangkat komputer ataupun peralatan dan komponen yang digunakan untuk mengupgrade komputer. Dalam hal ini ada laptop, PC, notebook, dan sejenisnya, gitu ya. Nah, seperti ini ada tulisan di bagian bawahnya. Nah, setelah ini jangan lupa selalu di update. Oke, ini kita baru hanya membuat halaman slide-nya. Kemudian pada bagian bawah biasanya kita letakkan ini kita kasih jarak spacer. Kita arahkan dulu di bawahnya. Ada jarak. Oke. Spacer sudah tambah. Oke, spacer ini adalah jarak yang kita gunakan. Nah, seperti ini ya, berapa jaraknya. Oke. Selanjutnya, setelah spacer, kita bisa meletakkan di sini produk-produk, bisa juga, atau kita bisa meletakkan lagi lokasi tempat kita membuat website, lokasi toko kita. Di sini sebelum kita meletakkan lokasi tempat kita, ada baiknya kita menampilkan produk yang kita jual. Di sini bisa kita bagi dulu strukturnya. Di sini kita buat aja 2 struktur. Di struktur sebelah kiri adalah produk yang kita sediakan, produk unggulan kita. Kemudian di sebelah kanan adalah Google Map. Oke, tambahkan di sini 2 struktur. Kemudian jangan lupa dirubah menjadi full width. Oke, kita kembali. Di sini kita ingin tampilkan produk unggulan kita. Produk unggulan kita tampilkan di sini. Kita masukkan image. Ya, arahkan. Kita ubah gambarnya jadi produk unggulan kita. Nah, ini adalah produk unggulan kita. Kita tambahkan teks di bagian bawah gambarnya. Laptop seri PGZ ini adalah salah satu produk unggulan dari toko kita, karena produk ini susah didapatkan
dan spesifikasi bagus, harganya pun murah meriah. Nah, sini setelah kita tambahkan penjelasan, jangan lupa di bawahnya kita bisa tambahkan tombol untuk beli. Oke, kita cari button. Sini kita drag buttonnya ke sini bagian bawah, diarah ke bawah. Oke. Setelah ini kita bisa beli sekarang. Di sini kita bisa tambahkan icon library. Sini misalnya kita ingin tambahkan beli, itu bisa icon plus ya. Keranjang, card. Oke. Tambahkan ada logonya. Kita bisa kasih jarak antara logo dan kemudian di sini linknya kita sesuaikan dengan produk yang kita buat tadi. Kita cek produk laptop kita. Di sini logo linknya ini kita tambahkan, kita kopikan, kemudian kita pastekan pada link di sini, sehingga ketika diklik nanti dia otomatis ke produk tersebut, produk unggulan kita. Oke, setelah diupdate, jangan lupa kita kembali lagi di samping kanannya, kita ingin tambahkan Google Map. Andai kata nanti Google Mapnya di bawah aja, nanti di sebelah samping kanan ada produk unggulan ya, kita tampilkan sini. Di sini kita bisa masukkan video YouTube. Nah, sini kita sesuaikan video YouTube-nya. Kemudian di sini kita kasih Google Map di bawah video YouTube. Oke. Ini kita bisa tentukan lokasi kita di mana, misalnya daerah kabupaten kita di Kepahyang, Bengkulu. Kita sesuaikan. Oke, dia sesuaikan. Kita zoom lagi. Oke, di sini sudah membuat menu, kemudian slide, kemudian produk unggulan, video YouTube-nya, dan lokasi utama pada website kita. Ini dekat sekolah kita ya, lokasinya. Oke, setelah ini selesai, kita jangan lupa selalu update. Nanti kita bisa cek pada bagian home produk, home di domainnya. Kita ketik domainnya, maka otomatis langsung tampil seperti ini. Ya. Di bagian bawah bisa kita tambahkan selalu dengan banyak fitur-fitur yang ingin kita tambahkan. Apakah kita ingin menambahkan poster atau kata-kata yang menarik di sana. Oke. Sini banyak sekali fitur-fitur misalnya Facebooknya nanti. Nah, di sini tujuan kita membuat website toko online ini adalah agar mudah dilihat oleh pelanggan, calon pelanggan kita ya. Nah, ini hanya satu produk. Sebaiknya ketika nanti kita tambahkan banyak produk, sehingga di toko ini banyak produk-produk yang tampil. Setelah itu link tersebut, domain kita kopikan, kemudian kita selalu rutin untuk menyebarkan pada toko media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya, sehingga produk-produk yang kita tampilkan pada website kita ini bisa segera terlaku ya. Kalau sudah laku ya, yang penting itu angka di rekening kita menambah ya. Oke, jangan sampai berkurang. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.